Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, eh kalian masih stay di meeting ini? Iya, yuk videonya kita on kan aja yuk, biar Ustazah nggak berasa ngomong sama laptop begitu. Biar Ustazah bisa lihat kalian semuanya. Tuh, Amar ngapain malu Amar? Belum mandi Amar? Mar, kenapa Mar? Nggak punya kamera. Oke, baik. Yang penting kalian bisa tetap stay di situ, begitu ya. Nanti ketika Ustazah panggil kalian, semoga kalian bisa segera merespon begitu. Karena kalau videonya nggak on, Ustazah nggak tahu nih, Ustazah masih kalian masih ada di depan kalian atau tidak, atau mungkin sudah kalian tinggalkan dengan aktivitas yang lain kan Ustazah nggak tahu gitu. Maka sesekali nanti Ustazah akan panggil nama kalian dan ketika kalian nggak merespon, nah ini tanda tanya begitu ya, kalian beneran ada apa enggak begitu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini agar kemudian bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah, maka kita awali dulu dengan berdoa ya. Yuk, saya pimpin kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Uh, Kalau Ustazah lihat di ini ya di classroom, kelas ini anggotanya ada 29 orang dan yang sudah bergabung di classroom ada 14 orang, sementara yang bergabung di sini baru 11 orang. Ada informasi mungkin teman-teman kemana gitu teman-teman yang lainnya, kenapa nggak atau belum bergabung di sini begitu? Kalian ada grup kelas kan ya? Halo? Tuh, senyap lagi. Oke, Ya, baik. Rifki sama Raffi gabung, oke ya. Ada kabar nggak dari teman-teman yang lain? Misalnya di grup gitu. Bisa sambil di ini dong, dicolek biar segera bisa bergabung di sini. oh ya bisa Us. Yuk, Alif kenapa izin? Al, Alif izinnya apa? Oh, HP-nya dibawa orang tua. Itu bisa ngubungi ini, bisa ngubungi Amal? Oh, nggak bisa ikut meeting. Oke. Oke, ya, baik. Nah, uh, masih ada beberapa yang mau bergabung. Saya sambil uh, masukkan teman-teman dulu ya. Oke, baik. Uh, ya, kita mulai masuk ke pembelajaran kita yang keempat ini ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa bertemu lagi untuk bersama-sama lagi kita belajar bersama tentang uh, kehidupan begitu. Kalau BK itu kan materinya adalah materi tentang kehidupan gitu. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kali ini, saya masih mengingatkan ya, kita review dulu sebentar dari apa yang kita lakukan pekan yang lalu. Pekan yang lalu, saya tidak melakukan meeting dengan kalian semuanya, begitu. Tapi ada materi dan juga ada uh, video yang kemarin sudah saya sampaikan ke kalian, begitu. Semoga itu bisa membuat
ada tambahan wawasan baru ya untuk kalian semuanya terkait dengan apa. Yuk, kemarin kita bicara tentang apa? Masih ada yang ingat? Yang Ustazah share ke kalian kemarin? Iya. HP lebih ininya lagi yang pertemuan yang kemarin yang Ustazah share tentang ini, tentang materi itu, ada bahan ajar yang Ustazah berikan ke kalian. Yes, benar ya, Mal ya, tentang game online. Nah, game online itu jelas sekarang ini menjadi satu apa ya, alternatif aktivitas yang kalian lakukan, dan bisa jadi mungkin ini menjadi aktivitas yang lebih banyak kalian lakukan begitu dibandingkan aktivitas yang lain. Benar nggak kira-kira? Coba deh, saya mau nanya nih. Oke, Irfan. Irfan bisa dengar Ustazah? Ya, terus. Baik, Irfan. Porsi waktu yang kamu gunakan buat nge-game sama waktu untuk belajar kira-kira banyakan mana, Irfan? Diseimbangin aja, Ustaz. Wes, diseimbangin. Maksudnya kalau belajar yang di nge-game gitu ya? Enggak, apa enggak salah, Irfan? Nggak salah. Oh, enggak salah ya. Ya, mungkin bukan cuma Irfan ya. Gibran? Ya, Us. Ya, kalau Gibran sendiri waktu yang dipakai buat nge-game sama belajar banyakan mana, Gibran? Oh, jelas, Us. Jelas banyak. Yang mana nih? Itu mungkin ini ya, kalian ngebatin gitu. Wah, itu pertanyaan retoris itu, Sada, gitu ya. Iya, Gibran. Ya, Us. Banyakan mana? Ya, belajar ya. Hah? Belajar, Us. Oh yes, buat belajar. Pas belajar emang nggak nyambi sama nge-game. Ya, kalau udah selesai, Us. Oh gitu ya. Oh ya. Kalau udah selesai. Makanya mintanya belajarnya cepet-cepet gitu, biar cepet selesai, biar cepet main game gitu ya. Ya. Ya, di ya, diakui atau tidak, banyak ya di antara kalian yang kemudian memang menggunakan atau melakukan permainan ini gitu, mengerjakan aktivitas game online ini sehari-harinya begitu. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang tidak ada hari tanpa nge-game kayak gitu. Nah, kalau di artikel yang kemarin sempat saya bagikan ke kalian itu ya, ini ya perlunya kehati-hatian kalian semuanya gitu, karena game online itu memang sedikit banyak itu bikin waktu kalian banyak sekali tersita di sana, banyak sekali waktu kalian yang terbuang di sana. Dan sementara ada hal yang sebenarnya perlu untuk kalian perhatikan begitu, yang mesti kalian lebih kedepankan gitu dibandingkan ketika melakukan game online itu. Nah, aktivitas yang lain itu apa? Ya jelas itu adalah aktivitas belajar. Makanya tadi Ustazah menyandingkan ya antara main game online dengan belajar gitu, karena ya bagaimanapun yang namanya belajar itu kan sekarang ini menjadi satu aktivitas yang identik dengan kalian begitu, dan ini bisa menjadi tugas kalian semuanya untuk saat-saat sekarang ini. Kalau balita itu tugasnya ya dia bermain begitu, tapi kalau remaja seusia kalian ya tugasnya adalah belajar gitu, agar nantinya kalian akan bisa merasakan hasil dari proses belajar yang kalian lakukan selama masa remaja ini. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar nih ya, sekarang ini kan kita pembelajaran itu dilakukan secara online gitu ya, dan dari surat edaran yang terakhir kemarin diberikan kepada kalian, ada pengunduran waktu untuk kalian semuanya melakukan pembelajaran secara offline. Nah, ini saya ingin ngobrol lagi nih sama kalian. Padua Ahyar, bisa dengar suara Ustazah?
Ya, Us. Ya, baik. Fadwa, kalau menurut Fadwa lebih nyaman dengan offline apa online nih kalau belajar? Kalau saya lebih nyaman offline, Us. Mm-mm. Kenapa nih? Apa pertimbangannya, alasannya apa nih? Kalau di offline itu lebih fokus, lebih enak, nyaman daripada online itu masih banyak kendala, Us. Oke. Kendalanya apa kira-kira Fadwa? Ya, ya kendala sinyal, bisa kendala ya gitulah banyak, Us. Nggak fokus. Hmm, Game terus. ya. Oke, begitu ya. Ada banyak kendala di sana. Oke, baik Fadwa, makasih. Yusuf sekarang, Yusuf Ilham. Ya, Us. Yuk, kalau Yusuf nyamanan online apa offline nih? Offline, Us. Offline. Apa nih pertimbangannya? Terganggu nge-game, Us. Ya? Kenapa tuh? Ya, banyak kendala juga. Kendalanya nge-game itu tadi salah satunya. Ya. Dan tarikan untuk nge-game itu lebih kuat ya daripada tarikan untuk belajar. Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak salah Pak. Enggak salah Pak. Enggak yang sesungguhnya. Enggaknya sih. Oh enggak yang sesungguhnya. Oke deh, sip. Nah, sekarang lalu Amar. Bisa dengar Ustaz ya, lalu? Ya, Ustazah. Yuk, selama pembelajaran online ini, kalau dari sisi penyerapan ini ya, penyerapan pembelajaran, menurutmu gimana nih? Kurang bisa. Uh-uh. kurang bisa menyerap karena nggak terlalu fokus gitu. Oke. Nggak terlalu fokusnya karena banyak distract begitu, banyak gangguan. Ya, karena pengen main lah, pengen tidur lah. Waduh. Gimana ya? Kayak nggak terlalu enak gitu lah online. Terlalu enak ya kalau online. Ya, baik. Ini bentar. Ini tapi kamu nggak lagi tidur kan lu? Nggak usah dah. Tadi saya tinggal ke hamam dulu. Baru. Oh gitu. Oke, ya baik. Nah, lanjut nih, Saif. Bisa dengar Ustazah? Saif? Ya, Ustazah. Selama pembelajaran di semester 2 ini yang kita lakukan secara online ini. Oh, Syahid toh, bukan Saif. Syahid. Lah akunnya namanya Saif kok. Misalnya baca di akunnya. Oke, ini Syahid ya. Baik Syahid. Selama pembelajaran online ini materi pelajaran apa yang sampai sekarang kamu masih merasa kesulitan untuk menyerap pelajaran itu begitu? Yuk. Enggak usah. Oke, Syahid dulu deh. Habis dari itu nanti Saif. Dua-duanya. Ya, Ustazah kan untuk bersikap adil ya. Ya, Syahid maksudnya dua-duanya gimana? Syahid lagi mau ngetik atau mau bicara nih? Yang hitung-hitungan. Oh, yang hitung-hitungan. Apa tuh? Matematika? Fisika, matematika, peminatan. Itu gimana? Nggak jelas
menangkapnya atau karena kurang latihan atau gimana? Kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Kalau Amal, yuk, Amal, coba open mic-mu, Amal. Pakai PC, oke ya, baik Amal. Coba Amal tulis ya di chat. Ya, entah ya Ustazah nggak tahu, tapi Allah tahu kok apa yang sesungguhnya terjadi begitu. Ya, Amal, coba ditulis aja di chat ya. Apa mata pelajaran yang sampai saat ini masih kamu kesulitan untuk menyerapnya begitu. Ya, sembari kita menunggu Amal menuliskan di chat, Ustazah ke ini ya, Saif. Saif, kendala terbesar kamu ketika pembelajaran online apa, Saif? Ada yang kurang jelas. Materinya kurang jelas. Tugas biasanya banyak. Oke. Tugasnya biasanya banyak, ya. Baik. Dan kalau ada tugas kayak gitu, itu langsung saat itu juga dikumpulkan atau nunggu beberapa hari? Kadang ada jeda waktu. Oke, ya. Baik. Kalau Rifki, bisa dengar Ustazah Rifki? Rifki Rum? Rifki. Rifki juga ada kendala di mic. Open mic-nya dong. Oh gitu. Ya, baik. Rifki, ada kalau yang Ustazah baca di ini ya, yang punyanya Amal ini hampir semua mata pelajaran kalau seperti ini ya, fisika, matematika, kimia, biologi, matematika dua-duanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra, sejarah. Ya, ini mah hampir semuanya. Nah, ini pertanyaannya apakah karena kesulitan benar atau karena kaliannya yang kurang memperhatikan. Oke, balik lagi ke Rifki ya. Kalau Rifki, apa yang kemudian kamu lakukan untuk mengatasi berbagai macam kendala yang ada ketika pembelajaran online ini, Rifki? Balik pondok, oke. Ya, cuman kan masalahnya ini ya, saat ini kita masih belum tahu gitu balik pondoknya kapan. Oke, baik deh. Ustazah mau ini ya, mau sampaikan ke kalian semuanya tentang ya, ini lebih kepada motivasi belajar ya, motivasi belajar kita agar kita tetap bisa berprestasi di masa pandemi ini ya. Motivasi belajar itu adalah hal yang sangat penting sekali dalam pengembangan diri kita begitu, karena belajar itu sendiri itu merupakan sebuah proses pengembangan diri. Nah, kalau kalian ingin sukses ya, ingin lebih sukses dibandingkan capaian kalian saat ini dan ingin sukses untuk masa depan kalian besok kayak gitu, maka kuncinya itu sebenarnya jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, kalau kalian lihat ya biografi dari beberapa tokoh yang sukses, gitu, orang-orang sukses kayak gitu, maka kesuksesan mereka itu tidak didapatkan dengan instan kayak gitu, enggak gitu. Tapi kesuksesan mereka itu didapatkan dengan
berbagai macam tahapan gitu, dan di antara sekian tahapan yang ada itu pasti ada yang namanya proses belajar, pasti ada. Sekarang ini di saat akses internet kalian lebih bebas kayak gitu, silakan nanti kalian bisa browsing ya, bisa browsing tokoh-tokoh yang sukses kayak gitu, agar bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kalian bahwa untuk meraih sukses itu memang banyak tahapannya, dan itu mesti dijalani gitu, tidak bisa yang kemudian ujuk-ujuk begitu ya, ujuk-ujuk jadi orang sukses kayak gitu, enggak gitu. Kalaupun toh suksesnya itu karena keturunan gitu ya, 7 turunan sukses semua, ya itu pun juga tidak akan kekal begitu. Suatu saat kemudian yang namanya roda itu tetap akan mesti berputar gitu. Kalau sekarang ini berada di atas kayak gitu, siap-siap saja gitu bahwa suatu saat nanti akan ada di bawah. Nah, saat ada di bawah itu sudah cukupkah bekal kita? Nah, itu pertanyaannya. Nah, maka dari itu belajar itu menjadi satu hal yang perlu untuk senantiasa kita lakukan untuk meniti jalan menuju kesuksesan itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan tugas perkembangan, begitu ya. Kalau dulu ketika masa balita itu tugasnya ya mereka bermain gitu. Anak-anak balita, termasuk kalian dulu ketika balita itu ya tugas kalian adalah main. Tapi ketika sekarang kalian berada di usia remaja seperti ini, sebentar lagi kalian dewasa kayak gitu, maka tugas kalian sekarang ini adalah belajar, begitu. Ya belajar itu tergantung pemaknaan kita gitu ya, bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, dan hal-hal yang nggak enak lainnya begitu ya. Tapi bisa jadi juga merupakan hal-hal yang positif bagi diri kita begitu. Nah, itu tergantung pada bagaimana persepsi kita memandang sebuah aktivitas belajar. Nah, kembali lagi kita perlu menguatkan lagi ya motivasi dalam diri kita bahwa yang namanya belajar itu adalah tangga menuju kepada kesuksesan hidup kita. Nah, namun di sisi lain memang sekarang ini dengan dampak penyebaran COVID yang ada, ini memang suka atau tidak suka, ini membuat beberapa sekolah, termasuk sekolah kita, itu kemudian memutuskan untuk meniadakan pembelajaran secara tatap muka, lalu kemudian menggantinya dengan secara daring kayak gitu. Kalau tadi sempat disampaikan ya lebih nyaman kalau pakai tatap muka kayak gitu. Ya tapi kan iya itu memang idealnya begitu ya. Mendikbud pun juga mengatakan idealnya itu memang dengan pembelajaran tatap muka karena ada interaksi secara langsung, bisa jelas dan seterusnya kayak gitu. Tetapi kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan karena kondisi memang belum memungkinkan, ya bukan berarti kemudian aktivitas belajar menjadi terhenti begitu. Enggak ya. Bukan seperti itu. Ada satu kaidah fikih yang kalau saya nggak salah itu menyebutkan bahwa jika kamu tidak bisa meraih semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Artinya kalau itu kita bawa dalam konteks ini, kalau kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, ya jangan kemudian meninggalkan aktivitas belajar itu sendiri. Nah, harus ada alternatif yang lain. Dan alternatifnya apa? Alternatifnya adalah dengan pembelajaran secara daring. Meskipun di sana-sini memang kemudian ada plus minusnya, begitu ya. Ada plus minusnya kita belajar daring. Nah, belajar daring ini sebagaimana tadi juga kalian sudah sampaikan, itu ada beberapa kendala yang kalian hadapi. Ya. Dan memang belajar daring itu punya tantangannya tersendiri. Ya, ada sinyal lah gitu ya, kemudian nggak paham, kemudian tugasnya jadi terlalu banyak dan seterusnya gitu. Tapi dalam hal ini belajar secara daring itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita. Kenapa? Karena belajar secara daring itu sebenarnya lebih bebas ya dan lebih fleksibel gitu. Nah, justru dengan bebas dan fleksibel ini, kalian sebagai pelajar itu dituntut untuk memiliki komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Kalau dulu ketika kalian di pondok kayak gitu tuh udah ini ya bareng-bareng jam ba'da subuh sampai jam 2 itu adalah aktivitas belajar, baik belajar tahfidz maupun belajar di sekolah kayak gitu. Banget untuk itu. Jadi ya kalau kemudian santai-santai di hujroh kayak gitu malah jadi aneh gitu karena semuanya juga berangkat sekolah kayak gitu. Belajar online yang lebih bebas dan lebih fleksibel ini, kita dituntut komitmen kita.
kita itu sebenarnya memang ingin belajar atau enggak sih gitu. Itu pertanyaan besar dalam diri kita. Bisa nggak sih kita mengatur diri kita untuk bisa belajar secara mandiri meskipun nggak ada teman, meskipun pembelajarannya dilakukan secara online, nggak ketemu dengan asatidzah kayak gitu, kita bisa nggak tetap menguatkan komitmen dalam diri kita? Ataukah kemudian kita menyerah dengan keadaan, oh tarikannya lebih kuat kok kalau mau ke game gitu ya, pas belajar nyambi gitu ya, nyambi dengan game, pas KBM nyambi dengan chattingan sama temen atau yang lain-lainnya. Asatidzahnya mungkin tidak tahu begitu ya, tapi sesungguhnya itu mempengaruhi seberapa banyak penyerapan yang akan kalian dapatkan, penyerapan ilmu yang akan kalian dapatkan. Nah, justru disinilah yang menjadi tantangan buat kalian semuanya. Seberapa banyak atau seberapa besar komitmen kalian untuk belajar secara mandiri. Nggak perlu kemudian disuruh-suruh sama orang tua. Sebenarnya sama aja kok. Kalian masih bisa menggunakan atau menerapkan jadwal yang kalian lakukan, yang kalian jalani ketika di pondok dulu. Pada subuh sampai jam 2 kayak gitu ya kalau dulu di pondok. Nah, sekarang ini lebih ringkas gitu ya, lebih singkat waktunya. Pada subuh sampai jam 12 maksimal. Nah, bahkan jam 12 kurang seperempat itu sudah selesai pembelajaran. Nah, jadikan space waktu dari pada subuh hingga jam 11.45 itu memang full untuk aktivitas belajar kalian. Sama halnya ketika dulu kalian di pondok juga seperti itu. Nah, untuk aktivitas mainnya kapan? Game online-nya kapan? Ya itu bisa entar ketika kalian sudah selesai belajar KBM-nya. Sehingga tidak akan ada lagi ditemui bahwa ada yang kelewat nggak masuk classroom, ada yang kelewat nggak ikut Google Meet atau Zoom gara-gara keasikan nge-game, gara-gara nggak ngelihat jadwal, gara-gara kebablasan ngerjain tugas, dan seterusnya. Gitu. Semua ada waktunya masing-masing. Gitu. Maka sekali lagi yang penting di sini adalah bagaimana komitmen kalian. Ya, bagaimana komitmen kalian. Kalian mau belajar atau tidak, itu memang sesungguhnya kembali lagi kepada diri kalian. Tetapi yang Ustazah hadapi di depan ini adalah orang-orang yang punya masa depan yang baik gitu. Yang tentu memiliki cita-cita untuk memiliki masa depan yang baik. Dan untuk memiliki masa depan yang baik itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilakukan hanya dengan bersantai ria, hanya dengan rebahan, hanya dengan ngegame terus tanpa kenal waktu. Ya, kalau itu yang dijalani, ya itu yang akan kalian dapatkan. Tidak akan pernah ada sisi positif yang kemudian bisa kalian raih di sana. Dan apa kontribusi untuk kesuksesan kalian? Maka orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang dia itu punya habit untuk sukses, punya kebiasaan-kebiasaan untuk sukses. Dan salah satu kebiasaan untuk sukses itu adalah belajar. So, maka mulai dari sekarang, coba yuk ditumbuhkan lagi, ya, ditumbuhkan lagi motivasi belajarnya, komitmen lagi dengan jadwal-jadwal yang kalian buat, kayak gitu. Dan jangan mudah terlena dengan distrak yang ada atau gangguan-gangguan yang ada. Ya, kalau gangguannya seperti sinyal seperti itu, nah itu uncontrol ya, itu di luar kemampuan kita begitu. Tapi gangguan yang sebenarnya bisa kita kelola, kayak keinginan untuk ngegame yang itu sudah bersifat edik dalam diri kita, sudah kayak yang kecanduan dalam diri kita, nah itu kita yang bisa menyetop gitu ya, kita yang bisa menghentikan. Maka jangan pernah kalah gitu ya dengan pandemi ini. Jangan biarkan pandemi ini menyerabut gitu ya, menyerabut kans kesuksesan kalian di masa depan. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara pandemi ini kalian jadi tidak semangat belajar, kalian tidak bersemangat untuk memperbaiki diri, kalian nggak semangat untuk menambah skill hidup kalian. Justru di saat-saat seperti sekarang ini, sumber informasi kalian itu terbuka luas. Pelajaran-pelajaran yang kalian masih belum paham, sekarang ini banyak banget ya. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kalian manfaatkan untuk menambah pemahaman kalian. Jangan biarkan HP kalian, internet kalian itu hanya untuk akses game dan seterusnya. Tapi gunakan itu untuk mencari sumber belajar yang lain. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami semuanya? Bisa?
Insyaallah Ustazah. Iya, baik. Siap. Oke, Ustazah tahu kalian kangen banget dengan pondok, kangen dengan teman-teman yang lain, tetapi kita menunggu waktu yang tepat gitu ya, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan itu jauh lebih berharga. Maka kita ini ya, mencoba mensikapi kondisi yang ada sekarang ini dengan sebaik mungkin. Yang penting jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke, makasih Amal. Kangen Ustazah. Ya. Oke, baik, kita akhiri pertemuan ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, boleh